foto juga yang saya foto pakai lensa kit yang lensa sejutaan gitu. Tapi yang paling penting kan kita tahu bagusnya itu di mana sih? Oke, betul-betul. Ya enggak? Si Si lensa lensa gua ini nih ini untuk paling bagusnya di posisi dipakai berapa apa ya? nih? Gitu, ya kan? Halo kawan-kawan, balik lagi di Sang Foto, santai ngobrolin fotografi. Kali ini Bersama Ray. saya ditemenin oleh Om Didi Satriadi. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol masalah nggak jauh-jauh dari analog yang udah pasti fotografi. Analog, Analog. berat. Om Didi ini seorang fotografer yang mungkin di Bandung udah kenal kali ya. Nama Om Didi ini udah melanglang buana Om ya. Dari mungkin studio foto, terus fotografi, spesialisasinya Om Didi apa sih Om? Fotografinya. Sebenarnya sih kalau di awal motret itu sebenarnya sih mulainya dari pasti wedding ya. Wedding. Oke. Awalnya wedding, terus merambah lah jadi ya ada foto interior, ada foto makanan, ada foto portrait gitu. Awalnya sih wedding. Dari pertama. wedding ya? Iya. Pertama kali terjun di dunia fotografi itu tahun berapa dan masih ingat nggak Om waktu itu pakai kamera apa sih Om? Pertama motret itu 93 ya. 93. Pertama motret itu 93, tapi kalau jualan itu di tahun 97. 97. Menyatakan bahwa saya fotografer nih. Nah, saya jualan foto itu di 97. 97. Dari si wedding itu berarti Om mulai? Iya, dari wedding itu. Kamera pertama yang dipakai kala itu apa? Masih ingat nggak Om? Pentax ya, Pentax Super gitu apa ya, lupa ya. Terus setelah itu Pentax P30T. Terus baru habis itu FM2. FM2 itu berarti Nikon. Ya? Nah, sejauh ini nih Om, kan mungkin tadi kan berikan beberapa core foto di Surabaya kayak tadi kan kayak wedding, terus kan yang paling sampai sekarang nyangkut itu yang dan terus digeluti itu apa Om, fotografinya Om? Kalau yang terus digeluti sampai sekarang sih sebenarnya sih wedding itu sih. Wedding ya. Wedding. Cuman kalau kita dapetin kerjaan ya kayak interior, makanan, kayak potret itu emang bisa dihitung lah jumlahnya. Tapi kalau untuk dapur sehari-hari ya dari wedding itu gitu ya, dari sebenarnya sih hampir sama aja ya. Wedding kita juga kerjain kayak misalnya foto salon ya, salon foto yang si salon ya, orang salon pengen dibikinin fotonya yang bagus untuk misalnya untuk katalog mereka gitu dia atau makeupnya dia gitu. Itu kan sebenarnya bisa dibilang fashion juga kan. Betul. Ya enggak? Gitu. Tapi ya awalnya itu ya dari wedding tadi ya. Karena kan mungkin ya dari si wedding itu kan mereka ya pakai si MUA atau si salonnya itu ya mungkin dari situ salon juga pengen bikin katalognya mereka mungkin ya gitu ya. Gitu. Tapi Om, sejauh ini kan nih saya sering lihat nih Om Didi kan kayak ikut Cinta di Rabu Motret tuh bawanya seringnya analog. Tapi digital juga main nggak Om? Atau digital, full wedding tuh kebanyakan pakainya digital atau pakai analog ya? Sampai sekarang sih sebenarnya masih banyak sih di digitalnya ya. Digitalnya. Jadi si analognya ini hanya tambahan kayak apa? Kayak tambahan si paketnya itu loh untuk bikin menariknya itu kan. Karena kalau kita ada juga yang klien waktu itu kita ngerjain full semua analog kan, tapi harus berapa biaya yang mereka keluarin kan? Ya, kalau kita hitung dari raw filmnya sendiri, ya kan, dari cucinya, ya kan, nge-scan-nya gitu kan. Terutama bahan mentah filmnya itu sendiri kan, itu kan kalau kita pakai film-film yang terbaik kan udah hampir 250 sampai 300 ribu kan. Gitu ya. Iya.
Sekarang kalau misalnya mereka mau pakai 10 roll aja udah hampir berapa tuh harganya? Ya, 2 jutaan. Untuk produksinya ya. Untuk produksinya, betul. Produksinya. Jadi sampai sekarang sih masih tetap di digital sih Digital sebenarnya. Ya. Nah, cuman kalau ada yang Gitu. mau analog ya. Ada, juga ya. ada gitu. Jadi hanya membuat paket lebih menarik juga ya mungkin gitu. Karena saya kan pernah Om dimintain nih sama klien gitu ya buat fotoin prewedding analog. Pertama kan saya belum pernah juga ya. Akhirnya saya minjem juga waktu itu ke Tama, terus saya nyobain. Kalau menurut saya kendala yang paling kerasa ketika pakai analog tuh satu, takut gagal ya Om ya. Gitu kayaknya. Soalnya kenapa pas foto itu pernah Om saya nggak nyangkut. Nggak nyangkut, terus ketika mau digulung, loh kok ngelos gitu ya. Ini pusat apa nih? Saya coba digelap, aduh nggak nyangkut. Untungnya si kliennya tuh nggak bete gitu dan mau ulangi gitu. Buat Om Didi sendiri nih, tantangan terbesar motoin wedding atau prewedding atau dan lain sebagainya pakai analog apa sih Om? Ya sebenarnya sih analog itu paling penting sih sebenarnya ketelitian tadi ya. Ketelitian tadi mulai dari kita memilih film, ketelitian dari masang filmnya sendiri, ketelitian kita untuk ngebaca scene yang kita ambil nih, terutama exposure yang tepatnya itu di berapa sih gitu ya kan. Nah, itulah salah satu yang paling pentingnya sih ya, dari milih film, dari mulai masangnya dan ketelitian kita pas motretnya itu gitu loh. Tapi ini kita nggak berbicara soal komposisi ya. Nah, itunya aja dulu. Jadi saya harus motret di ruangan seperti ini nih, berarti ISO berapa yang harus saya pakai kan gitu. Filmnya juga film apa nih yang cocok? Iya, film apa yang kita cocok pakai, ya kan. Terus sama tadi benar nggak kita masangnya gitu kan. Ya itu kan dari keseringan kita latihan atau keseringan kita untuk mengenali si kamera kita itu sendiri kan. Ya. Oh ini kalau masang film yang benar tuh seperti ini sih gitu. Iya betul. Gitu. Karena kan apa ya Om, kayak misalkan klien nih dia udah survei nih warna-warna kan, karena tiap film kan karakteristiknya beda-beda Om ya. Kliennya udah survei gini, oh saya mau filmnya A, misalkan film B. Tapi kan kadang kondisi di lapangan tuh suka nggak masuk ya Om ya, sama si filmnya, misalkan filmnya yang agak kuning gitu, ternyata kondisi si di lapangannya itu dia cenderung gelap atau mungkin terang banget. Nah itu kalau buat Om Didi mensiasatinya gimana Om? Ya pertama sih harus tahu tempat dulu ya. Tempat dulu mau di mana nih dia ya fotonya. Tempat dulu, terus biasanya klien itu mungkin yang suka analog itu pasti dia juga minimal dia udah ngerti juga lah, paling enggak dia suka motret juga pakai analog kan. Biasanya kita suka tanya dulu, Mbak mau pakai film apa nih, Mas mau pakai film apa gitu. Oh saya maunya ini. Oke, kalau untuk di lokasi ini kita bisa pakai ini, cuman kalau lokasi ini mungkin kita harus ganti filmnya jadi film yang ini deh. Gitu. Berarti lebih ke nanya dulu ya, mau di mana fotonya. Jadi dari situ kita mungkin Om Didi bisa menyesuaikan juga ya, mau jenis filmnya seperti apa. Iya, karena kan film yang beredar saat ini kan terbatas juga. Jenis ISO-nya itu kan ada yang 100, 200, 400 dan langsung jadi 3200 kan. Gitu. Nah pada saat kapan nih kita harus pakai 800, 3200 nya, atau bisa jadi aja pas kita mau beli ketersediaan si film itu sendiri nggak ada kan gitu. Apa caranya ya, mungkin kita harus nge-push-nya kah atau nge-pull-nya ya kayak gitulah. Jadi kan bicara masalah kesediaan film ya Om. Yang saya baca-baca tuh bahwa pabrikan film di dunia tuh udah tinggal sedikit ya. Mungkin udah tinggal beberapa aja. Nah itu tuh biasanya untuk di dunia fotografi analog film itu menyebabkan apa sih? Emang kelangkaannya atau misalkan si harganya jadi melejit, jadi mahal gitu? Kalau menurut aku sih mungkin karena bukan zamannya lagi ya sekarang ya. Mereka lebih ke digital di sisi ke semua digital ya. Kayak misalnya kamera dari segede gaban jadi sekarang kecil kan. Betul. Iya kan, kamera yang dulu gede itu kita anggap profesional, tapi sekarang malah lebih ringkas lagi ya gitu ya. Mungkin
permintaannya itu sendiri sih Oh, mungkin ya. mungkin dari permintaannya Heeh. karena makin sedikit, akhirnya daripada profesional tidak tercukupi, ya Iya. udahlah tutup atau mager dengan Heeh. produk-produk lain gitu. Tapi ngelihat animo sekarang sih Rame Om ya, rame ya lagi ya. Soalnya ningkat lagi sih. meningkat lagi ya, maksudnya Iya. nggak cuman yang usia-usia Heeh. di atas 40, bahkan Iya, yang misal kayak remaja-remaja juga ya pada pakai kayak misalnya analog gitu. anak-anak SD, SMP, SMA itu kan Pengen belajar ya itu ya, mulai mulai itu lagi mulai kan, itu lagi ya. mulai ya tapi kan disitulah perlunya mereka tahu juga kan misalnya eh, kalau pakai film expired tuh gimana sih Oh iya betul betul hasilnya betul. ya kan, Betul. atau misalnya dia beli kamera yang murah tapi hancur gitu Ah, kan sayang juga sayang ya, juga ya dia udah beli sayang sayang beli filmnya filmnya, sayang mahal, dia udah dia kerjanya ada kan kerjanya juga, gitu. dia harus nabung buat nyoba, taunya Iya, gagal taunya gitu ya. taunya gelap, taunya Ya buram jadi atau apa kecewa kan. ya. Berarti kan intinya lebih ke Iya, dipelajari dulu Om ya iya mengenai si sih. alat Iya, sebelum harusnya, nyobanya harusnya ya. harusnya. Gitu. Cuman kan kebanyakan anak-anak zaman sekarang kan FOMO lah bahasanya Om ya. Hmm, Ngelihat, oh ya ada yang pakai analog ya, iya. beli ah nyobain kan karena Ah, kan mungkin harga analog kan sekarang yang standar-standar kan mungkin udah murah sekali Om ya. Jadi iya kayak siapa aja udah kamera-kamera bisa yang sekali kejangkau jadi gitu. itu kan, Oh sekali yang jadi disposable buat, itu ya, ya. iya. Mereka misalnya pakainya malam hari, Oh itu iya nggak kan? masuk ya karena isunya Terus juga atau kecil misalnya mungkin. mereka pakai flash tapi posisi dia dengan subjeknya itu jauh gitu, Jauh, ya kan? betul, betul. Ya jadi ya nggak maksimal Nggak juga ya, maksimal juga ya. Jadi nggak ya maksimal juga. mungkin kalau untuk sebatas coba-coba ya bisa pakai disposable Iya, kamera itu ya. Cuman kalau untuk ke yang lebih serius sayang sekali ya kalau misalnya pakai film kan sayang karena sayang banget lah, sayang banget. harganya wah mahal-mahal Harganya banget itu ya. kan, sayang banget. Gitu. Ini Om kan sedikit ngelihat nih dari Instagramnya Om Didi. Om Didi kan Hmm. bagian dari Jul fotografi ya. Joel kamera Joel ya. kamera gitu ya. Itu apa sih Om? Emang jadi kerja di sana kah atau emang jadi bagian untuk naik promosi atau apa itu Om? Enggak sih, Joel kamera itu supporting saya Oh, lah. untuk gear yang Ya Om untuk pakai. gear, untuk segala macam gitu. Jadi eh, apa ya? Jadi kayak simbiosis aja Simbiosis gitu. aja ya. Gitu. Perlu boleh pakai produk Ya yang ada di mereka gitu. ya. Atau misalnya teman-teman butuh apa, saya bisa kasih rekomendasi kan. Kamu kalau beli di sini oke nih, ini harganya sekian. Oke. Ya gitu. Jadi after sales-nya cukup baik Cukup lah. baik. Sejauh ini, Gitu. sejauh perjalanan dari Om Didi tadi kan tahun 93 ya, Hmm. mulai foto sampai sekarang. Pasti kan udah nyoba beberapa brand kamera tuh, ya Om ya. Yang paling favorit buat Om Didi itu apa? Aduh. Sebutin aja Om. Yang Apa paling ya? enak sampai sekarang, wah ini nih kamera kayaknya saya banget nih gitu. Apa ya? Kan analog dulu deh. Susah juga ya jawabnya ya. takut takut yang lainnya sirihan gitu ya. Ini saya juga dipakai terus gitu. Kalau dari dalam hati sih eh, untuk digital ya, untuk digital aku senang pakai Canon. 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 Oke. Eh, Karena apa tuh Om? Bukan nggak ada tahu ya. spesialisasi untuk Om Didi sendiri nih gitu sih Canon. Aku bukan ini ya, bukan BA ya. Ya bukan. Nggak ada. Hanya suka Iya, kamera pinter sih menurut aku. Oh, Canon itu dari ya. dari dia bisa ngebaca white balance-nya, Oke. dari user friendly-nya. Aku Oke. kalau pakai Canon itu bisa tanpa melihat, aku bisa cetak, bisa gitu, Bisa gitu. gitu loh. Terus warna kulit mungkin Oke. lebih bagus gitu. RAW-nya juga oke gitu. Kalau analog sendiri Om, ada favorit juga nggak? Analog sih. Banyak kan pasti. Koleksinya banyak nih pasti. Yang sering dibawa, yang seneng gitu. Ya kalau analog sih ya yang pasti Leica. Leica ya jelas ya. Dari Leica dari. Karena ini Om, saya kan belum pernah pakai Leica nih. Hanya sebatas ngelihat punya orang gitu. Keunikan dari si Leica tuh Om dari segi foto itu sendiri Om. Apa ya? Karena dia kan bikinan tangan ya itu ya. Kalau menurut ceritanya kan. Oh iya. Jadi satu kamera itu dibikin oleh satu orang kan, bukan pabrikan ya. Betul. Bukan pabrikan juga gitu loh. Dan toko yang membeli pun misalnya
dia nggak bisa juga, oh saya punya duit sekian miliar, dia mau beli sekian banyak, itu nggak bisa juga. Lebih Gitu. limited ya Om ya. Iya, mereka lebih limited juga. Karena yang saya baca juga si Leica ini dia punya seri-serinya Om ya. Karena iya macam-macam si kan. seri ini dibikin hanya berapa puluh Iya. di dunia gitu ya. Cuman ada Makanya kan beberapa, harganya juga ya kan. mahal Iya, sekali ya Om ya Leica ada ini. yang reissue-nya lah, Iya. ada yang ininya yang apalah Ada gitu yang lah. special edition dan lain sebagainya. Aku juga nggak begitu ngerti juga sih, saking banyak itu. Saking banyaknya betul-betul. Itu cuma user doang. Yang penting make enak betah ya Om ya. Iya. Kalau untuk analognya sih lebih ke sana sih. Leica ya. Gitu. Nih Om Didi kan baru-baru ini nih Om nih jadi BA-nya iFord film kan Om ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan. Berarti kan si iFord ini kan melihat bahwa Om Didi ini pemakaian film itu kan banyak ya pasti. Maksudnya kan nggak mungkin nih satu brand nge BA-in atau nge-endorse orang kan hanya sebatas ngelihat oh dia pakai produk saya ini kan nggak mungkin. Iya. Pasti kan Om Didi mungkin ya kalau menurut saya dilihatnya bahwa wah nih Om Didi ini makai film sebulan berapa puluh film mungkin kan mungkin dari situ ya. Nah, kita sebelum bicara ke CBA iFord-nya sendiri. Dalam sebulan Om Didi biasa ngabisin berapa roll film Om? Sebulan ya? Di luar job dulu deh, di luar job motor tadi. Untuk seneng-seneng jalan-jalan gitu. Adalah sekitar 10-an. 10. Ada. Wow, lumayan. Sekitar 10-an ada. Belum ditambah lagi dari job juga. Iya, belum ditambah dari job kerjaan itu. 20 ada lebih Om? Ya, adalah 15 lah. 15 ya, 15 dikurangi. Tapi kalau wedding sih aku rata-rata makan sekitar 5 roll ya. 5 roll. Iya. Lumayan. Soalnya kan hitungnya cuma berapa? 36 kali 5 ya. 36. Soalnya kan mereka juga momennya banyak, ya pengennya banyak juga ya, makanya ngeluarin roll lebih banyak lagi. Iya. Ya sekitar segitu sih. Dari ya dulu kalau untuk BW kan berbagai macam kita coba kan. Iya. Gitu. Berbagai macam ya, terus tiba-tiba aku bisa dapat dipercaya iFord jadi iFord ini. Nah, ya kan? ceritain dikit Om, gimana sih perjalanannya sampai ada iFord ngontak atau ke Om Didi nih bahwa ini saya mau menjadikan Om Didi sebagai BA-nya si iFord nih. Iya. Gimana Om itu perjalanan Om? Soalnya kan nggak semua orang bisa dibilang jadi BA-nya produk besar ya, apalagi iPhone kan besar sekali gitu Om. Gimana Om? Ceritain dikit Om. Apa ya, awalnya bikin foto aja sih, bikin foto, terus aku suka ngetek ya, terus aku suka bikin kayak misalnya film ini diginiin, film ini digituin gitu loh. Jadi apa, aku suka bikin captionnya yang ada sedikit pengetahuannya juga gitu loh. Ya mulai sih dari situ aja gitu loh, ngetek tiba-tiba dipercaya jadi BA-nya gitu. Nah itu awalnya sih gitu. Kan saya nggak tahu nih Om. Nah jadi kalau misalnya ini kan Om Didi dipercaya di BA-nya mereka ya, berarti kan mereka kan ngirim produk ke Om Didi ya. Nah, feedback untuk mereka dari Om Didi itu apa aja sih Om? Feedbacknya sih ya pasti saya harus memperkenalkan kan si produknya ya. Harus memperkenalkan ya kayak tadi itulah, saya bikin misalnya si Delta 400 dengan HP 5 400 itu perbedaannya apa sih gitu ya. Misalnya si Kenmer ini aku bikin misalnya pakai filter biru, pakai filter orange, merah, kuning, itu apa sebabnya gitu loh. Terus kalau dari iFord-nya sendiri sih kita sih disupport sampai kimianya juga sih. Semua berarti kertasnya juga gitu. Kertas yang untuk wet print-nya. Itu juga dikasih. Berarti kalau misalkan kayak gitu si beres moto kan, beres moto kita gulung. Itu Om cuci sendiri atau emang tadi dari mereka semua ada dikasih untuk cuci-cucinya gitu? Ya ada support lab-nya juga. Support lab-nya dari mereka. Support lab dari mereka. Jadi kita tinggal kirim ke mereka aja. Gitu. Jadi support lab-nya mereka kasih gitu ke
kan di Indonesia juga banyak kan Oh iya. yang disupport sama Ilford ini, Oh iya. apa penjualnya juga apa ya, jadi seperti apa? dealernya lah, penjual. Ya, resellernya mereka ya yang resellernya gitu. Jadi kita bisa ke sana. Oh, jadi itu ya mereka juga udah ngasih tahu ya pasti ya. Oh, ini gengnya saya. Jadi ketika Om Didi ke sana ya udah tahu ya. Ya Om, kita balik lagi ke masalah tadi wedding, karena kan spesialisasinya Om Didi itu di wedding kan ya. Pernah motoin wedding tersulit itu budaya apa sih Om? Tersulit ya? Kayak misalkan banyak prosesinya lah atau segala macam. Sedangkan kan keterbatasan, kalau di analog kan ada keterbatasan si rollnya. Iya. Atau kalau misalnya digital kan mungkin ada keterbatasan waktu juga ya, karena kan ketika ambil job kan pasti kan ada batas maksimal waktu juga gitu. Tersulit sih sebenarnya sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Kalau untuk wedding ya. Ya paling kan mereka begitu-begitu aja. Cuman kesulitannya seperti ketatnya waktu antara satu acara ke acara yang lainnya gitu loh. Jadi di situ kita harus ready seperti misalnya baterai, memori gitu. Makanya aku kalau di lapangan itu jarang banget misalnya ganti-ganti memori, kita langsung aja pakai misalnya 64 GB. Oh, yang besar gitu. Sekaligus ya, biar sekaligus banyak juga nampungnya. Jadi kalau sebenarnya sih kalau kita wedding hampir sama sih. Template semua ya? Iya, hampir sama. Jadi ya paling misalnya Sunda bagaimana, Jawa gimana, orang Aceh tuh gimana, Lampung tuh gimana. Tapi acaranya kan pasti hampir sama semua ya? Hampir sama, cuman kita nangkep momennya aja kan. Oh iya betul. Gitu. Bahkan kalau udah pernah sering kan kita udah tahu ya, oh ini pasti ada prosesi ini, ada prosesi ini. Dan terus juga di lapangan juga saya nggak pernah mempersulit. Jadi misalnya kalau sehari-hari kita wedding itu aku selalu misalnya bawa 2 kamera. Ya kan. Misalnya tele satu, yang satu lagi zoom. Atau misalnya kita satu pakai zoom, yang satu lagi misalnya pakai 50 mili. Itu aku selalu saling ngisi. Kalau terjadi ya kan, kalau terjadi misalnya macet atau ngehang lah. Ya, daripada harus gonta-ganti lensa kan, kita masih mending bawa dual gear sekaligus ya. Iya, dan rata-rata gitu. Kalau paling jauh nih Om Didi motoin wedding kemana Om? Aku motret itu kalau untuk wedding ya. Untuk wedding itu Singapura, Malaysia, Kamboja pernah juga. Ya, itu aku Kamboja udah pernah. Kalau Indonesia udah keliling lah. Tapi kalau untuk pre-wed aku ke Amerika sekali, Australia sekali, Eropa 5 kali ya. 5 kali Termasuk Inggris ya. Gitu. Tadi kan pernah ke Kamboja, Malaysia, Singapura nih. Berarti kan lingkupannya masih Asia nih. Kalau untuk wedding ya. Untuk wedding ya. Dari 3 negara itu plus Indonesia nih. Yang menurut Om Didi kerasa banget bedanya di negara mana Om? Kayak misalkan mungkin prosesinya lebih panjang lah, atau mungkin Kamboja itu lebih banyak kayak adat. Acaranya 3 hari, terus ada 1 hari itu mereka gonta-ganti baju itu sampai 17 biji. Wah, 17 hari Om. 1 hari itu. Make up-nya juga berapa kali pakai mua itu? 17 kali gonta-ganti. 17 kali. Kayak misalnya kita tuh di sini ada makan terakhir. Misalnya ada siramannya, ada potong rambutnya itu 17 kali ganti. 17 kali ganti. Itu di Kamboja. Waktunya sama Om, dari pagi sampai mungkin sekitar jam 2 atau enggak, pagi sampai malam tuh. Sampai malam. Pagi sampai malam. Untuk 1 hari itu ya. Hari keduanya mereka kayak kalau kita tuh pemberkatan atau akadnya. Hari ketiganya baru mereka resepsi. Kalau resepsi udah biasa lah, kayak ngundang makan, meja-meja bulat gitu. Makanya kan kalau berarti itu benar-benar kerasa banget ya. Berarti kan yang mungkin kalau di Indonesia kan maksimal mungkin sampai jam 2, jam 3 udah beres ya itu. Sampai
malam kecuali mungkin kalau di Indonesia mungkin yang beda ya kayak pernikahan Batak itu kan Ya itu lumayan panjang juga. Lumayan panjang juga, ya. Prosesinya banyak juga. sekali ya. Iya. Bisa seharian juga tuh. Bisa seharian juga. Gitu. Nah itu kalau wedding ya ya Indonesia ya Asia dari Amerika sama Eropa juga ya. Ya kalau Eropa sih priwet ya. Priwet tuh kalau Eropa. Tapi kalau waktu itu ke New York sama Australia itu foto apa ya, fashion ya. Foto fashion tahun tapi kayaknya 2010-an itu. 2010. Berarti kalau misalnya kayak foto prewed gitu sebenarnya jauh lebih mudah nggak sih apa kalau Eropa gitu ya, misalnya nggak banyak minta kali ya mereka, nggak kayak di Indonesia kan. Indonesia mah pengen begini, pengen begitu, mood boardnya gini gitu segala macam, atau malah lebih susah keinginan mereka gitu. Enggak, kalau di sana lebih kayak kita jalan-jalan aja kan. Kayak jalan-jalan aja. Cuman untuk perizinan lebih gampang kan? Oh iya. Kalau di luar. Kalau di sini kan bayar dikit-dikit bayar ya. Dikit-dikit bayar. Kalau di sini kan maaf Pak nggak boleh, tapi kalau kita bayar jadi boleh. Boleh. Iya kan? Politiknya di situ ya. Iya. Sulitannya kayak itu. Oh, iya. Tapi kalau di luar enggak di bandara aja kita boleh. Boleh Om ya. Cuman minta izin sama satpam ya, doang. Betul. Gitu. Karena kan apalagi kan tadi ya kita bicaranya ke prewedding nih di Indonesia tuh kan sekarang khususnya ya kalau menurut saya sendiri di kota Bandung ini tuh banyak tempat yang mungkin bisa dipakai buat prewedding tapi akhirnya dikomersialkan gitu. Iya. Harus bayar dan bayarnya pun tidak murah ya. Iya. Ya, mahal sekali gitu. Nah, itu menurut Om Didi gimana sih Om dengan malah seperti itu? Bahkan soalnya kenapa ya? Ketika saya ke kota lain gitu ya, di luar Bandung gitu, mungkin di kota asal saya Cirebon atau mungkin ketika saya pergi ke Bali gitu, justru malah di mereka ya kalau mau pakai ya silakan aja tadi cukup izin gitu. Tapi kalau sebenarnya Bali juga udah ada beberapa juga mulai ditarifkan namanya. Udah ada beberapa juga ditarifkan itu. Ya tapi gimana ya, namanya orang kita punya tempat. Oke. Misalnya Mang Kijul ini kalau menyewain tempat bisa aja. Bisa aja gitu. Ya Mang Kijul. Tapi Pak Kijulnya baik sekali. Pakai tempat pakai aja katanya. Iya. Ya gimana yang si pengelola sih ya. Soalnya kan rata-rata ya Om ya, ketika orang mau prewedding nih, saya maunya di alam nih, saya maunya di ini nih, malah jadi over budgetnya tuh ya karena si sewa. Iya benar. Benar. Jadi kayak misalnya di Bandung itu aja ada kita mau prewed nih, ada tempat yang harus bayar itu 15 juta loh. Oh iya. Ada di Bandung. Wow. Ada di Bandung. Saya kira paling mahal. Mendingan kita keluar kan? Iya, segitu bisa dapat toko sebolak balik dan ya lebih bagus lagi. Minimal sekarang rata-rata 2,5 juta. Iya, segitu. Segituan tuh tempat prewed. Di Bandung nih ada 15 juta lah. Soalnya yang saya tahu terakhir saya dengar ada yang paling mahal tuh 7 katanya. Ada 15 berarti ya? Ada, wow. 15. Itu udah habis buat sewa tempatnya aja. Ada 2 tempat tuh. Oh. Ada 2 tempat di Bandung. Itu 15 juta tuh. Kalau kita mau prewed di dia. Bahkan di area publik pun susah ya sekarang Om. Maksudnya kayak kita coba foto di sana ada security nyamperin, oh ini nggak boleh ini. Ya tadi kan baik aja ya, harus ada gitu. Iya, kalau kita bayar jadi boleh. Kalau kita nggak bayar nggak boleh. Ya. Jadi sama kan kadang ini Om ya, orang kayak oh maaf nih foto di sini nggak boleh pakai kamera, kalau pakai HP boleh. Padahal kan sama aja menghasilkan foto-foto juga ya kan. Kenapa kadang-kadang dengan orang yang seperti itu merekanya tidak tahu pengetahuannya, hanya nurut dari atas bahwa tidak boleh pakai, padahal kan ya sama aja gitu kan, tidak ada bedanya juga gitu. Bahkan menurut saya kalau misalkan kita pakai tempat untuk foto atau untuk ya tadi untuk prewedding atau dan sebagainya kan justru malah nama tempatnya pun bisa keangkat kan Om. Iya. Jadi orang tahu oh ini tempatnya ini. Ya cuman pasti mereka juga mikir kan investasi mereka untuk bikin tempatnya itu ya Om ya. Iya kan, bikin mereka ini jadi indah. Oke. Ini Om tadi kan balik lagi kita ke masalah wedding Om. Kadang kan banyak nih Om orang yang ingin foto wedding tapi dengan keterbatasan budgetnya ya, mereka bisa. Sedangkan misalkan Om Didi kan punya standar dan tarifnya nih sendiri gitu kan. Misalkan mereka ingin banget gitu foto sama Om Didi nih,
Tapi mereka keterbatasan. Biasanya Om menyarankannya gimana Om? Untuk mereka nih, misalkan. Mau Udah deh. memulai. Eh, Mau apanya nih maksudnya? oh ya gini. Ada nih misalkan orang ya. Misalkan sekarang lagi banyak di fotografi tuh lagi bener-bener digandrungin banget Om ya. Ada orang nih, mereka ada punya budget, mereka punya kamera gitu kan gitu. Akhirnya mereka pengen jadi fotografer wedding lah, pre-wedding lah. Nah, dari Om Didi sendiri gitu tipsnya untuk mereka yang ingin memulai di ranah fotografi itu apa sih Om? Baik kan wedding itu kan nggak sembarangan ya, karena momen-momennya kan sakral. Soalnya saya sering banget nih Om ngelihat di TikTok, di Instagram gitu, orang-orang yang budget sekian, hasil fotonya gini, menyesal gitu kan, banyak sekali ya kayak gitu. Entah mungkin terlalu terang fotonya, entah mungkin terlalu gelap dan lain sebagainya. Itu kan kayak mereka memaksakan bahwa mereka belum cukup ilmunya, tapi ingin terjun ke situ dan mungkin ikut-ikutan orang atau sebatas ingin punya uang dari situ gitu. Dari Om di sini kan Om. Ya kalau mau mulai sih aku bilang sih ya sekarang foto itu kan sebenarnya kalau menurut aku sih ibarat gini loh, kamu saya kasih pensil yang harganya 5.000 gitu. Aku pakai bolpen yang harganya misalnya 50 juta gitu. Ya. Kalau kamu pinter ngarang dengan pensil itu kan kamu bisa bikin novel yang sekian banyaknya orang bisa menangis gitu. Nah, sedangkan saya misalnya dengan bolpen yang saya pakai harganya cuma 30 juta gitu. Tapi aku nggak bisa ngarang kan, tetap aja aku bisa itu. Nah, jadi untuk memulai sih sebenarnya ya apa yang kalian punya ya pakai aja dulu gitu. Tapi yang paling penting kan salah satunya ya pelajarilah ilmunya tadi. Ya, pelajari ilmunya tadi ya, maksudnya apa yang kalau di fotografi kan segitiga exposure itu ya, ISO-nya berapa, speed-nya berapa, resolusi gambarnya harus berapa kan gitu. Pertama kan pasti kita harus paham dulu dong gitu. Ya, bagaimana menggunakan flash-nya, ya kan, menggunakan kamera ini bagaimana. Nah, gear yang bisa dipakai itu sebenarnya apa aja bisa gitu. Tapi yang paling penting kita tahu nih kelemahan, kekurangan punya gua nih apa sih? Gitu. Misalnya, oh kamera saya ini untuk low light nggak bagus nih. Ya nggak, berarti jangan motret malam kan gitu. Kalau misalnya lensa saya lensa kit, tapi lensa kit saya ada beberapa foto juga yang saya foto pakai lensa kit yang lensa 1 jutaan gitu. Tapi yang paling penting kan kita tahu bagusnya itu di mana sih? Betul. Ya enggak. Si lensa gua ini paling bagusnya di posisi berapa nih? Ya? Gitu, ya kan. Soalnya kan saya setuju banget nih dengan Om Didi bilang tadi, karena menurut saya kan kadang ada yang nanya ya, saya ada uang segini nih, pengen beli kamera apa ya yang bagus. Kadang-kadang saya jawabnya cuma coba baca dulu. Kalau menurut saya pribadi, kamera yang bagus tuh kamera yang kita kuasai gitu, bener nggak sih? Iya, kuasain dulu. Kuasain dulu ya si kameranya kan. Betul. Jadi walaupun kita misalnya pakai seri yang paling rendah, tapi kita bisa manfaatinnya kan? Iya. Gitu. Ya pasti akan bagus juga. Betul. Gitu loh. Dan itu pun foto itu kan soal cerita juga di dalamnya kan? Di dalamnya. Gitu. Bukan masalah gelap terang, fokus atau unfokus, ya kan, dia blur atau apa gitu kan, bukan itu kan. Tapi story behind di fotonya itu sendiri gitu. Om ya. Jadi maksudnya kalau kita bikin fotonya goyang ya, kalau dia indah ya menurut klien, menurut kita, menurut orang banyak, betul. Iya kan, gitu. Om, terakhir nih Om, hal apa sih di fotografi yang belum Om Didi lakukan dan ingin sekali Om Didi lakukan? Apa ya, pameran mungkin. Pameran ya? Pameran sama bikin buku kali. Bikin buku ya, pribadi berarti. Mungkin pameran bikin buku. Mungkin kurasi-kurasi itu, kurator ada yang mau menampung hasil-hasil karyanya Om Didi gitu. Udah banyak Om, tapi udah banyak yang bilang itu bikin buku bikin buku. Iya Om, tuh perjalanan. Pernah gitu. Bikin buku sekali sih. Buat pribadi tapi Om. Pernah bikin buku sekali. Namanya apa, definisi bayangan ya kan? Fotonya itu bayangan semua aku bikin. Tapi ya cuma sekali itu aku bikin. Dan gua sendiri aja gitu ya. Iya. Ya pasti kan dibaca beberapa orang juga ya.
Mungkin penulis-penulis nih barangkali ada yang mau bikin Jadi orang suruh pameran sampai bikin biografi, buku bikin itu. buku ya. Gitu. Jadi double ya pameran ya. Menarik ya Terus, kawan-kawan. Ya, Nah, terus itu. satu lagi Lagi, Om. apa ya? Satu lagi ingin kolaborasi kah sama siapa gitu Om Didi? ya kolaborasi sih bisa aja kan, sama siapa aja gitu loh. Cuman untuk pesan-pesan sekarang itu sih sebenarnya untuk para fotografer sekarang itu apa ya? Aku sih pengen jadi dari from click ini menjadi cash kan gitu kan. Jadi ya kita motret itu jadilah hasilnya kan rupiah kan gitu, atau betul. Ya cuan lah ya betul, kalau betul. orang bilang. Nah sekarang itu yang aku lihat sih anak-anak kan banyaknya misalnya dia bergelut di wedding. Wedding aja terus. Gitu hanya fokus di satu kor aja ya, tapi dia tidak mau keluar dari zona nyamannya. Nggak, maksud aku gini, jadi maksudnya kita sebagai fotografer harusnya kita tuh seperti koki ya. Maksudnya kita bisa bikin telur ceplok, kita bisa bikin nasi goreng, kita bisa bikin rendang, kita bisa bikin itu. Ya enggak? Maksudnya kalau wedding kita lagi sepi, kita bisa kerja yang lain ya. Apa nih yang kita bisa buka nih, gitu, ya kan? Jadi kita bisa ngerjain potret, kita bisa ngerjain misalnya foto makanan kah, foto apa, ya. Terus mulai kuasain juga masalah kayak teknik lighting bagaimana gitu kan. Sekarang kan banyak nih seperti ini continuous, ya kan. Tapi kalau di industri komersial sendiri kan itu banyaknya mereka menggunakan flash kan. Betul. Nah, mulailah belajar itu. Jadi jangan hanya fokus dan PW dengan satu. Iya, jadi misalnya hal lain juga iya, itu kan ya jadi misalnya kayak kita bisa bikin wedding lagi sepi nih. Cari kayak yang misalnya lain. kita foto makanan kayak, atau misalnya kita bikin foto katalog atau kita bisa bikin ya fashion gitu, atau misalnya ya itu terbukanya sebenarnya itu dari wedding tadi loh. Itu udah mencangkup banyak. Iya, dari wedding tadi itu orang-orang yang kita foto itu kan itu berbeda-beda disiplin ilmunya. Betul. Iya kan? Jadi misalnya saya punya klien Ray, misalnya Ray punya hotel. Iya kan? Itu kita bisa dapat kerjaan dari Ray. Bisa untuk si foto Pak Ray dalamnya di hotelnya. Ya, interiornya bisa aku fotoin dong. Atau misalnya si istrinya perawat misalnya atau dokter gitu misalnya kan. Itu dia bisa bikin company profile-nya untuk rumah sakit gue dong. Betul. Atau mungkin gitu. Bahkan itu bertemunya itu di situ loh, di wedding itu. Di wedding itu ya. Di wedding itu. Ya. Iya. Atau dia misalnya punya bengkel. Iya kan? Dia chef. Ya, dia tentara misalnya. Dia polisi. Itu bisa kornya bisa digali semua di satu event itu ya. Iya, kita bisa minta kerjaan nih ke mereka. Betul. Gitu loh. Jadi relasi ini dari situ. Iya, gitu. Jadi wedding ini bagus sebenarnya untuk buka cabang itu. Ya. Gitu. Akhirnya dari satu wedding doang kita bisa belajar. Iya, benar. Gitu. Tuh. Itu ya kawan-kawan, menarik obrolan sama Om Didi mengenai fotografi wedding dan pre-wedding. Mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Tetap di Sang Foto, santai ngobrolin fotografi. Aduh.